zona mujizat. Zona di mana kita bisa menyaksikan begitu banyak kuasa dan kedahsyatan Tuhan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Dan saat ini sudah bersama dengan saya, seorang ibu yang luar biasa yang mengalami tuntunan Tuhan di dalam karirnya dan bisa membeli rumah dengan cara yang ajaib. Siapa dia? Ini dia Ibu Yuliana. Shalom Ibu. Shalom Bu Susi. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita, dahsyat memang Tuhan kita. Betul. Dan apa yang Bu Yuli alami itu luar biasa banget ya. Jadi tadi setelah mendengar cerita dari Bu Yuli sebelum kita ini, karir Bu Yuli, boleh diceritakan gak sih bagaimana Bu Yuli itu bisa dari mulai sejak kecil ya, sejak kecil terus kemudian cita-citanya tercapai, gimana? Jadi ceritanya gini, setiap kita kan anak-anak gitu ya, paling suka gitu kalau naik cita-citamu apa gitu. Nah saya itu dari dulu memang cita-cita saya waktu saya SMP, saya pengen jadi seorang karyawan bank. Jadi itu yang jadi kerinduan saya, cita-cita saya. Terus suatu saat waktu kita masih SMP, saya itu main sama teman-teman SMP ya, bagaimana teman-teman SMP gitu, kesenakal-nakalnya anak-anak SMP waktu itu. Nah kita main yang namanya kayak kita naik kapal gitu di salah satu jembatan gitu, bolos sama sekolah gitu. Bolos sekolah kan masih SMP Bu Susi. Iya, jangan ditiru ya. Terus habis itu di salah satu waktu di belakang bangunan perbankan itu, karena kita kan main kapal kan berarti di belakang bangunan-bangunan besar. Saya itu menemukan tempat uang, jadi kayak selong-selongan uang, tempat ban-bannya kertas ya, buat misalkan 10.000 ada bendelnya, ya, 1.000 ada bendelnya. Nah bendel-bendel uang itu saya seneng banget, saya ambil lalu saya bawa pulang. Jadi dari mulai 1.000, 2.000, waktu itu mungkin sampai 10.000 ya, karena belum ada 20.000 sama 50.000. Saya bawa pulang, terus saya belum tahu itu artinya iman, tapi itu yang jadi cita-cita saya mau jadi karyawan bank. Puji Tuhan, cita-cita kita boleh bercita-cita, tapi kita juga harus berusaha melakukan bagian kita. Ya Tuhan yang memperlengkapinya. Jadi dari kecil itu, kalau saya tahu sekarang ini itu adalah visi. Jadi visi itu benar-benar dihidupi ya, sampai benar-benar kita masuk dalam visi itu. Terus kita perkatakan perkataan yang baik, yang positif bagi kita, sehingga benar-benar itu bisa terwujud sampai dengan saat ini. Saya diberkati, saya bekerja di salah sebuah perusahaan perbankan, dan puji nama Tuhan sampai dengan saat ini. Satu hal yang boleh kita pelajari dari apa yang sudah dialami oleh Ibu Yuli ini adalah ketika kita sudah mendapatkan satu impian atau cita-cita, kita menghidupi cita-cita kita itu, kita memperkatakannya terus-menerus sebagai sebuah afirmasi gitu, bisa dikatakan itu sebuah perkataan yang supaya kita tertanam. Ya, betul. Dan itu terbawa dalam sehingga apa yang kita lakukan dalam itu bisa berjalan untuk menuju kepada cita-cita atau visi impian tersebut yang sudah ada itu. Ya, dan akhirnya sekarang tercapai. Bu Yuli berkarir di perbankan sampai dengan hari ini. Puji hari Tuhan, dari mulai saya secara pribadi nggak tahu apa-apa tentang perbankan, sampai akhirnya Tuhan bawa di mana posisi saya sebagai area head untuk wilayah Pantura. Wow, luar biasa. Ya. Jadi nggak cuma berkarir di bank saja, tapi Bu Yuli bisa meniti tangga karir sampai dengan menjadi kepala, bahkan bukan hanya di satu cabang ya, tapi di area ya Bu ya. Puji Tuhan. Luar biasa sekali. Ini luar biasa sekali loh. Terus selain itu tadi Bu Yuli juga sudah cerita kepada saya tentang rumah yang bisa didapatkan secara ajaib. Nah ini ajaibnya apa ini? Boleh diceritakan nggak? Ya, berjalannya waktu ya Bu, kita kan karyawan, kita juga punya keluarga, kita pengen memiliki satu rumah. Nah memang waktu itu kami masih kontrak, terus kami punya rumah waktu kami berdua, karena karyawan kami kan bisa beli rumah tipe 45. Tipe 45 itu sudah, menurut saya itu sudah luar biasa ya, karena kami bisa ambil kamarnya 2. Ternyata papa saya meninggal
adik-adik saya yang di waktu itu nggak tinggal di Solo harus ikut kami bersama-sama. Satu kamar itu buat mama saya sama adik-adik saya 4, terus satu kamar buat saya, suami sama anak saya. Waktu itu anak saya masih 1. Nah di situ terus ternyata mama mertua saya juga pengen ikut bareng di situ. Padahal di rumah itu hanya ada 2 kamar. Ya, 2 kamar. Terus masih ada pembantu saya juga kan, pembantu rumah. Terus mama mertua saya ikut di sana, dan mama mertua saya itu kalau tidur harus pakai tempat tidurnya dia yang zaman itu tempat tidurnya jati yang pakai susun itu loh, tingkat itu loh. Jadi nah, cukup besar. Ya, cukup lumayan besar. Sebenarnya kecil, cuma makan tempat sih, makan tempat yang gede. Habis itu sama susternya dia juga diajak. Karena memang nggak, mama saya kan stroke, jadi mama mertua saya stroke, jadi agak butuh perawatan yang dengan suster itu. Nah akhirnya rumah kami itu kami singkat lagi, kami bikin kamar lagi, disekat lagi ya. Nah memang itu kami tetap karena saya bertumbuh di gereja keluarga Allah, saya sebagai ibu rumah tangga, saya juga melayani di dalam ketua kelompok sel. Di situ saya rindu juga di rumah saya dipakai untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di garasi itu kami tempat untuk beberapa orang, 5-7 orang itu sudah sempit, karena kan garasi cuma muatnya 2 motor, satu sepeda anak saya, terus yang rodanya 3 waktu itu ya kan, masih lagi orang yang masih belajar buat jalan itu Apollo gitu ya, yang buat jalan anak-anak itu. Nah itu udah penuh, tapi kerinduan saya bisa tetap bersama-sama itu ya secara manusia mungkin namanya mama mertua ya kan rewel lah, yang mintanya aneh-aneh lah ya, cuma ya bersyukur kami masih bisa saling satu dengan yang lain. Kadang ya anyel, cuma ya gimana lagi. Terus gak lama kemudian kami tinggal bersama-sama, mama mertua saya sakit dan harus masuk ke rumah sakit, dan saat itu juga kondisinya koma. Jadi ketika masuk sudah dalam kondisi yang cukup sudah serius. Iya, sudah nggak bisa apa-apa lagi. Jadi udah pakai semua peralatan, dan pada saat itu juga dokter sudah angkat tangan, udah Bu silakan, kalau orang keluarga sudah mau bawa pulang silakan. Cuma memang dokter mensyaratkan untuk bawa tabung oksigen, untuk diinfus. Jadi harus ada tempat khusus, kamar khusus untuk mama mertua saya. Makanya kami kan rindu ya Bu ya, rindu untuk supaya punya kamar lagi buat mama mertua. Cuma karena tempat saya memang amat sangat terbatas, nggak bisa. Tapi sebelum itu waktu kita nengok mama saya ke rumah, waktu saya sering berangkat ke kantor, ada satu rumah yang saya sering lewati setiap hari gitu ya. Setiap hari saya lewat situ naik motor, saya ngomong, aduh Tuhan, kalau saya punya rumah seperti ini, saya bisa satu tadi yang kami memuji menyembah Tuhan, ada ruang khusus. Terus yang kedua, mama mertua saya punya tempat juga. Saya mau supaya mama mertua saya bisa bersama-sama kita. Terus adik-adik saya merawat mama mertua dengan kondisinya. Iya, dengan segala peralatan dokternya bisa taruh di situ. Tadi saudara-saudara juga masih tinggal bareng. Iya, terus begitu. Setiap hari saya lewat, saya ngomong, saya percaya gitu ya Tuhan, saya mau dapat rumah ini. Bukan kuat gagah semata-mata kesombongan saya, tapi saya mau rumah seperti ini. Jadi ada kerinduan karena tinggal bersama-sama dengan begitu banyak saudara-saudara, ada ibunya juga ikut bareng-bareng, namanya mama mertua juga. Betul, di situ saya belajar ya, hormatilah orang tuamu walaupun itu mama mertua ya. Memang kadang-kadang sangat melelahkan, menguras tenaga kita ya. Habis itu ya minta di nomor 1 kan gitu ya. Tapi memang berkat itu saat kita memang percaya kepada Tuhan, cinta Tuhan. Yang kedua, saat kita belajar untuk menghormati orang tua, apalagi mertua gitu ya, yang tiba-tiba mempertemukan kita dengan pasangan kita, di situ Tuhan buka jalan. Di situ menghormati dan menghargai orang tua atau mertua yang juga kemudian menjadi orang tua kita. Tentu saja ketika kita sudah menikah, itu mendatangkan berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, kerinduan itulah Bu Susi yang membuat saya
berjuang, maksudnya ya lewat gitu ya. Tapi saya nggak kepikir kalau saya bisa memiliki itu karena sudah punya orang. Jadi rumah punya itu orang. sebenarnya bukan rumah yang itu dijual yang menjadi tujuan. Iya, gitu cuma ya? saya kalau rumah ini besar seperti ini, kamarnya banyak, saya bisa pakai. Mama saya itu punya 5 anak. Mama mertua saya, salah satunya adik yang paling kecil itu karena dia usaha sendiri, jadi dia kebagian untuk jaga di rumah sakit. Karena yang keempat kakaknya itu semua bekerja, ikut orang karyawan. Jadi mau nggak mau kan pagi harus bekerja. Kalau yang ini kan bisa, ya waktunya kan bisa lebih longgar. Lebih. Nah, habis itu dia jaga di situ dan luar biasanya mama saya memang seorang ibu yang berjuang mendoakan anaknya supaya anaknya bisa baik. Itu dijawab Tuhan tepat pada waktunya. Kondisi waktu mamanya masih sehat, dikasih tahu nggak mau dengerin gitu ya. Karena adik saya yang kecil ini, adik ipar saya yang kecil ini, dia suka minum-minuman, mabuk-mabukan, terus merokok gitu-gitu. Tapi nggak yang berbuat yang sampai macam-macam kalau dia kondisi mabuk berat. Tapi ya segala macam ramuan apa itu namanya minuman keras sudah diminum sejak dia SMP. Sejak SMP. Ya, sejak SMP. Sejak saya masuk, udah mama mertua saya itu sudah punya kerinduan saya masuk dalam keluarga mereka ya. Maksudnya itu anak itu nggak pernah bisa dibilangi Yuli seperti itu lah. Jadi pengen anaknya itu hidup benar, hidup sesuai orang-orang yang berjalan. Bagaimanapun seorang ibu ya, betul, pasti rindu melihat anak-anaknya untuk bisa hidup dengan cara yang benar dan jadi anak yang benar lah ya gitu. Ya. Nah sampai akhirnya dia kebagian jaga yang malamnya. Karena dulu nggak ada YouTube gitu-gitu ya, belum seramai sekarang gitu. Dia juga handphone juga masih terbatas. Akhirnya suami saya beliin dia radio. Udah di-set kebetulan, di-set sekalian radio LSAD FM. Jadi dia udah dengerin itu. Dan puji Tuhan sejak itu ada perubahan di dalam hidupnya. Dia nggak suka minum lagi, dia nggak suka mabuk-mabuk lagi, dia nggak suka merokok lagi. Padahal seusia SMP sampai dia gede waktu jaga mama saya itu sudah berapa puluh tahun, tapi nggak pernah didengerin sama sekali. Tapi memang Tuhan itu tepat waktunya menjamah setiap kita, dan bersyukur mama saya masih hidup walaupun dalam kondisi seperti itu, tahu anaknya bisa hidup benar. Iya, pertobatan dia yang nggak ada yang bilangi, cuma dengar setiap malam dengar radio, akhirnya dia terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Pemirsa, ternyata melalui radio pun Tuhan bisa kerjakan sesuatu, bisa mengubah kehidupan seseorang. LSAD FM juga sudah bisa diikuti oleh setiap kita dimanapun kita berada dengan aplikasi LSAD FM. Jadi bisa mungkin sambil berkendaraan di mobil dengerin lagu-lagu rohani gitu ya, bisa menguatkan kita juga. Betul, itu yang menjadi salah satu pertobatan dari adik ipar saya. Singkat cerita, dokter sudah ngomong, udah Bu, dibawa pulang aja. Kami keluarga sempat bingung juga. Nah, adik saya ini ternyata adik saya tadi yang bertobat itu temennya yang punya rumah yang setiap hari saya doakan, saya lewati itu. Dia ngomong, itu yang punya rumah itu butuh duit loh, mau dijual. Terus saya bilang, loh yang mana? Ya itu, saya dalam hati Tuhan, kok yang saya mau seperti itu dijual, padahal kita gak kepikiran apa-apa. Terus suami saya kan, saya ngomong nih, ya sudah, dengan enaknya suami saya bilangin, karena kami gak punya persiapan apa-apa. Ya udah, boleh dibayar itu kalau rumah saya ini laku. Jadi rumah saya yang ini saat itu ditempati. Saya pakai yang 2 kamar ini. Kalau ini rumah laku dibayar, kalau dia mau ya sudah, nggak apa-apa. Nanti uangnya bisa digunakan untuk membeli rumahnya itu. Iya. Waktu itu dengan polosnya saya sampaikan ke adik ipar saya. Adik ipar saya juga ngomong, temennya yang punya rumah itu berapa atau mau buka, kayaknya itu kakak saya mau, tapi dibayarnya kalau rumahnya sana kejual. Oh nggak apa-apa, mungkin waktu itu sama-sama posisi masih juga mabuk kali ya. Saya pikir seperti itu ya. Terus akhirnya mereka ketemu saya ngomong, tapi dikasih DP dulu, orangnya minta seperti itu.
Terus saya bilang ya sudah, kami waktu itu punya uang 10 juta, saya berikan ke dia. Kami punya uang 10 juta. Nanti berjalannya waktu kalau kami punya uang kami bayar juga. Dan berjalannya waktu rumah ini laku, kami serahin ke Bapak karena harga itu sudah deal, kami sudah deal kan, udah deal ya sudah. Nah, terus Bapak itu, oh iya nggak apa-apa Mbak, mungkin waktu itu Bapak itu juga butuh duit. Jadi dikasih 10 juta udah oke gitu ya. Ya sudah, oke ya Pak, deal ya Pak, deal. Setelah deal, nggak lama kemudian dia datang lagi ke rumah. Bu, saya minta uang saya lagi dong. Saya butuh, anak saya mau sekolah. Oh iya, nanti saya sampaikan ya Pak ke suami saya. Nggak lama kemudian, sore-sore itu juga suami saya pas dapet duit 10 juta lagi. Saya ngomong, Bapak itu minta uang. Ya sudah, saya kasihin ke Bapak itu lagi. Ya, terus terakhir 2-3 kalinya dia datang lagi ke rumah. Bu, saya butuh uang agak besar. Berapa Pak? Ya kalau ada minimal 100 juta. Waduh, 100 juta Pak. Kan dulu janjiannya kalau rumah ini laku saya bayarkan ke Bapak. Tapi kan rumah ini belum laku, ya. Tapi saya butuhnya agak besar Ibu, karena kalau nggak salah anak itu mau masuk ke sekolah juga gitu loh, sekolah pelayaran apa sekolah apa saya lupa. Terus si Bapak itu ya, tolong ya Bu, usahain ya Bu, tolong, karena waktu dia minta tolong 10 juta saya kasih 10 juta. Dia datang lagi kayak saya kasih, berarti kan pasti kan dia berpikir saya punya uang, punya stok gitu ya. Terus singkat cerita saya ngomong lagi sama suami saya. Ini bapaknya butuh uang loh agak banyak. Suami saya dengan santainya, lah dulu perjanjiannya gimana? Kan sampai rumah ini kejual dulu baru bisa bayar-bayaran kan? Ya, terus saya ngomong, kalau misalkan ya saya ngomong sama suami saya, rumahnya itu terjual 1 tahun, ya dibayar 1 tahun. Kalau rumahnya kebayar 3 tahun, ya dibayar 3 tahun. Kalau rumahnya itu 10 tahun, ya 10 tahun. Kalau belum kejual, ya nunggu dulu. Dia dengan santainya ngomong, iya kan kita memang sudah janjian kan. Nah, terus saya ngomong, ya kasihan juga ya. Terus suami saya juga diem, ya sih ya sudah. Terus suami saya berusaha, dia tulis. Saya ingat waktu itu dia tulis yang di surat kabar itu loh, suara pembaca apa yang iklan baris gitu, dijual cepat rumah tipe ini. Itu saya ingat banget, itu hari Kamis. Hari tayangnya iklan itu hari Kamis ya udah kami berusaha, yang penting kami sudah lakukan bagian kami. Saya percaya Tuhan memberkati semuanya. Nah, pada waktu tayang hari Kamis itu hari Sabtu, saya kan Bangtan Sabtu libur. Hari Sabtu telepon rumah saya berdering. Waktu itu kan baru ada telepon, belum HP. Ya, telepon rumah saya berdering. Terus dia ngomong, Bu, saya baca di iklan ada rumah mau dijual. Oh iya Pak, rumah ini saya sebutin. Terus Bapak itu ngomong, oh iya saya mau Bu. Saya masih mikir, mau lihat atau mau beli? Saya bilang gitu, saya mau Bu. Oh iya Pak, nggak apa-apa, lihat dulu. Saya menawarkan lihat dulu, kami bisa nanti Bapak. Udah, saya langsung aja Senin saya bayar. Cepat sekali ya. Jadi Kamis tayang, Jumat Sabtunya. Iya, Sabtunya dia langsung telepon saya. 2 hari ya? Iya. Terus saya ngomong, oh tapi saya masih enggak kalau itu sudah laku gitu kan, masih bepon gitu. Terus ya Pak, nanti saya sampaikan ke suami saya pulang, saya ngomong, oh ini ternyata ada orang yang tadi telepon terus minta Senin dibayar apa, dia bilang gitu, transaksinya minta hari Senin dia akan bayar nganu. Lah orangnya lihat enggak katanya enggak usah lihat dah, pokoknya nanti saya bayar. Suami saya ketawa, walah itu orang iseng, dia bilang gitu, karena prosesnya seperti itu ya. Iya, itu orang iseng, udah diemin aja. Kita ya udah, saya nggak kepikiran. Hari Minggunya dia telepon lagi memastikan kalau Senin itu semua transaksi clear. Terus saya ngomong, Pak, kami nggak bisa secepat, malah justru saya yang ngomong, kami kan karyawan Pak, saya harus izin dulu karena saya harus selesaikan dulu pekerjaan. Jadi mungkin kalau misalkan bisa hari pagi aja, saya bilang gitu. Ya udah, yang penting transaksi dulu aja Bu, jual beli dan lain sebagainya, nanti saya bayar. Ya begitu, saya Senin saya transfer, Ibu transaksi jual beli aja. Pak, kalau boleh, saya bilang lagi, kalau boleh pakai notaris yang rekanan bank, karena waktunya sangat fleksibel. Oh nggak apa-apa, tapi kalau pagi saya nggak bisa. Saya kalau pagi nggak bisa, dia bilang Bapaknya gitu. Bapaknya yang mau beli. Lah kami bisanya pagi. Ya sudah, Ibu dulu aja tanda tangan, Ibu percaya sama saya bayar.
Kalau maksud saya kalau di rekanan, di notaris rekanan saya kan saya bisa note macam-macam nih. Bu, kalau bener orangnya kalau belum kasih uang jangan dilakukan dulu kan seperti itu. Saya kasih jaganya seperti itu. Nah, karena kita bener-bener nggak kenal orang tersebut, bener-bener nggak kenal. Terus notarisnya, oh ya nggak apa-apa, saya clearin semua minggunya malam itu karena udah rekanan kan kita udah kenal baik. Clear selesai, ya sudah Senin pagi saya ke notaris, saya tanda tangan sebagai penjual dulu. Habis lama siang dana ditransfer. Jadi serius ternyata yang beli ini. Saya sampai ngomong gini, Tuhan itu luar biasa ya, menyediakan dana itu tepat pada waktunya. Saya sampai, Tuhan sedahsyat itukah Tuhan saya, sedahsyat itukah Tuhan memberikan apa yang saya inginkan. Tujuan saya cuma saya punya tempat untuk memuji nama Tuhan, beribadah, ibadah keluarga saya. Yang kedua, saya pengen mama mertua saya yang sakit segera pulang, karena waktu itu kan belum ada BPJS, dana kan terus jalan terus, padahal kami kan karyawan. Sedahsyat itu juga Tuhan siapkan semuanya. Udah itu selesai, transaksi selesai, saya ditransfer. Sore itu juga saya ngomong sama yang punya rumah saya itu, rumah saya yang mau beli. Saya ngomong sama bapaknya itu karena kita sudah clear. Dan puji Tuhan ya, memang pertolongan Tuhan itu nggak pernah kepikirkan sama kita. Yang beli rumah saya sampai dengan hari ini saya nggak pernah tahu orangnya. Karena tadi di notaris saya pagi, dia datangnya sore. Jadi nggak ketemu. Semua kita lewat transfer, selesai. Hebatnya lagi, rumah yang dibeli dia sejak ini masih kosong. Masih kosong. Kalau tuh saya sampai pikir katanya butuh ya, tapi kok rumahnya masih kosong dan dia mau bayarnya itu Senin. Kalau udah nggak Senin dia nggak bisa lagi. Itu kalau nggak memang Tuhan yang kasih sendiri, itu nggak mungkin. Yes. Satu hal yang kita dapatkan lagi dari cerita Bu Yuli tentang rumahnya ini adalah sebuah kerinduan yang diinginkan oleh Bu Yuli itu bisa merupakan satu kebaikan untuk keluarganya. Bahkan Bu Yuli mau kembalikan semuanya ini untuk Tuhan, sehingga Tuhan berikan tepat pada waktunya. Ini luar biasa sekali ini. Nah, itu akhirnya semua transaksi berjalan clear. Saya bisa menyelesaikan transaksi jual beli itu. Terus saya beli rumah itu juga, saya ngomong ke bapaknya, nih Pak, loh, bapaknya kan juga sempat heran ya, yang saya bayar, loh bisa toh Bu, dia bilang gitu ya. Saya kan ngomong, loh Pak, saya nggak bohong. Terus akhirnya saya cerita kenapa saya dapat uang ini, kenapa rumah ini laku. Dan kebetulan bapak itu beda kepercayaan dengan kami. Kami cerita, Pak, saya dapat ini ya, ini rezekinya bapak juga. Saya bilang gitu, ini rezeki bapak juga, di mana kita bisa tepat pada waktunya Tuhan saya menyiapkan dan menyediakan. Dan puji Tuhan, melalui proses itu bapak itu akhirnya percaya kepada Tuhan. Saya yang dahsyat, Tuhan saya yang luar biasa. Dia percaya, oh ternyata gitu ya Bu. Iya, dan puji Tuhan, akhirnya memang bapak itu dipanggil Tuhan. Tapi sebelum dia dipanggil Tuhan, dia sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Wow, ini sungguh luar biasa. Betul, caranya ajaib dan mujizat Tuhan luar biasa. Karena dari peristiwa yang Bu Yuli ceritakan tadi, membawa keselamatan bukan hanya ke adiknya tadi ya melalui radio, tapi juga pemilik rumah yang Bu Yuli beli itu, ternyata rumah ini mendatangkan keselamatan bagi banyak orang. Luar biasa. Terima kasih sekali Bu Yuli atas kesaksian yang sangat-sangat memberkati. Nah, Bu Yuli, boleh nggak Bu Yuli berikan pesan atau sesuatu untuk disampaikan kepada pemirsa Zona Mujizat? Satu pesan, saat kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita mau satu percaya ya, dan satu kalau kita dipakai bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, saat kita bisa naik level gitu, maksudnya saat kita bisa berharap itu bisa jadi kenyataan, itu sebetulnya bukan buat diri kita sendiri, tapi itu bisa jadi berkat buat semua yang ada, yang kita cintai dan yang selama ini ada di dalam hidup kita.
Jadi apapun yang saat ini mungkin dalam pergumulan atau mungkin dalam angan-angan masih cita-cita, selama cita-citamu itu baik dan untuk kebaikan bagi semua orang dan khususnya untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti di situ bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Sampai di sini Zona Mujizat kita kali ini. Bagi pemirsa yang masih bergumul tentang pekerjaan, tentang keuangan, mungkin rumah, percayalah Tuhan akan sediakan pada waktunya. Terus datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan rasakan mujizatnya yang luar biasa. Saksikan Zona Mujizat berikutnya dengan mujizat Tuhan yang lebih dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.